Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga teratukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang risalahnya kita nantikan ila yaumil akhir. Teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai, marilah kita buka perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini adalah hari pertemuan kita yang membahas tentang akidah dan akhlak. Tentu saja akidah dan akhlak sangat terkait dengan akhlak pada abad ke-21 ini. Karena kalau kita ngomongin akidah, kemudian dan akhlak, itu pasti juga kaitannya dengan akhlak kepada sesama. Nah, hari ini kita akan membahas tentang review materi sebelumnya, materi akhlak pada hari ini, dan tentu saja akan diimplementasikan akhlak dengan isu terbarukan. Nah, sebelum itu teman-teman boleh dengan sama-sama menundukkan kepala, kita doa masing-masing dan juga sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Teman-teman, metode perkuliahan kita hari ini adalah presentasi, lalu kemudian menonton film, mendengarkan musik, dan kemudian ada tanya jawab diskusi, dan tentu saja nanti ada tugas di akhir pertemuan. Teman-teman, dalam silabus kita masih ingat ya bahwa ada capaian yang hendak dicapai, yakni mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi akhlak dalam ajaran Islam dan tantangan akhlak di abad 21. Hari ini pokok bahasan kita adalah tentang pohon Islam, kaitannya dengan akhlak dan buah sebagai ihsan, sejarah dan tuntunan penghormatan pada perempuan sebagai bagian dari akhlak mulia, kemudian kasus-kasus di abad 21 yang menjadi permasalahan akhlak, dan kemudian kembali kepada ajaran Islam yang sesungguhnya, di mana akhlak itu menjadi perintah untuk menjaganya. Nah, teman-teman, kita review dulu ya materi sebelumnya. Akhlak itu adalah, atau dalam bahasa Arab disebut akhlak, yang artinya budi pekerti, tingkah laku, perangai, dan tabiat. Tentu saja dari segi terminologi atau istilah, mana akhlak adalah sebuah sifat yang melekat dalam jiwa menjadi kepribadian. Dan dari situ muncul pribadi yang spontan. Jadi tidak dibuat-buat nih yang namanya akhlak, karena dia sudah terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya Al-Ghazali mengatakan bahwa akhlak itu sifatnya tertanam dalam jiwa dan menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dilakukan tanpa kita harus mikir panjang. Jadi dia sifatnya spontan, sifatnya itu terus-menerus, kemudian ketika melakukan, orang itu tidak perlu lagi untuk mikir dua kali, jadi sudah menjadi habit. Kalau kita lihat pohon, dan kita ibaratkan sebagai pohon Islam, dan diri kita ini adalah sebatang pohon, begitu ya, akar itu adalah akidah. Jadi kalau orang akidahnya kokoh, itu ibarat pohon yang akidahnya juga kokoh. Daun itu adalah akhlak. Namun sebelum mencapai kepada daun, ada yang disebut batang. Nah, batang ini adalah syariah yang membawa akidah itu sampai kepada daun. Dan tentu saja ketika pohon ini kokoh, maka dia akan menghasilkan buah. Buah itulah kemudian disebut sebagai ihsan. Jadi kalau orang yang akarnya sudah kokoh, akidahnya sudah kokoh, menjalankan segala perintah agama, dalam hal ini adalah syariat, maka pohonnya akan lebat, daunnya itu akan banyak. Dan daun yang banyak ini akan memberikan kedamaian bagi siapa saja yang hinggap di bawah pohon tersebut. Dan buah itu adalah bagian dari ihsan. Jadi sebuah kenikmatan dari sebuah pohon ya ini menghasilkan buah yang lezat. Begitu juga dalam tubuh manusia. Nah, teman-teman, dalam perkembangannya, Islam itu punya peran penting dalam penghormatan terhadap perempuan. Karena dulu sebelum Islam lahir di Jazirah Arab, kalau perempuan itu lahir, maka dia akan dikubur hidup-hidup. Jadi orang tua itu malu punya anak perempuan. Kalau perempuan menstruasi, dia akan dijauhkan dari keluarga. Dia dianggap kotor. Kalau perempuan menikah, dia tidak ada harganya. Bahkan kalau suaminya meninggal, maka dia akan menjadi barang warisan. Diwariskan kepada anak laki-laki atau pada
keluarga besarnya. Nah, Islam merubah tradisi itu bahwa perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki. Jadi ketika dia lahir, dia dirayakan dengan akikah. Kalau dia menstruasi, dia tidak boleh dipisahkan dari keluarga, dia tetap dalam keluarga, bahkan dia boleh tidur bersama suaminya, yang tidak boleh dalam melakukan hubungan seksual. Kemudian juga ketika perempuan itu menikah, dia berhak atas mahar, dan dia bahkan berhak menolak pernikahan yang dipaksakan, dan dia juga bukan barang. Jadi kalau suaminya meninggal, dia dapat harta warisan, dan pada saat yang sama kalau perempuan meninggal, dia juga punya hak untuk mewariskan kepada keluarganya. Dan Islam itu juga menegaskan bahwa perempuan bukan dari tulang rusuk laki-laki. Perempuan dan laki-laki min nafsil wahid yang tercipta dari tanah yang sama, dari unsur yang sama. Jadi Islam mengkoreksi segala sesuatu yang bias di masa lalu, termasuk juga menempatkan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama punya hak dalam hal ibadah dan kemudian punya pahala yang sama dalam hal ibadah. Sayangnya pada abad sekarang terutama, perempuan itu mendapatkan banyak diskriminasi dan kekerasan. Banyak sekali perempuan yang menjadi korban. Mengapa terjadi demikian? Apakah teman-teman tahu apa itu kekerasan seksual? Nah, kalau kekerasan seksual itu adalah segala perbuatan yang tujuannya merendahkan, jadi langsung menyasar organ-organ reproduksi perempuan, misalnya payudara, vagina, rahim, paha bagian atas, leher, mulut, jadi langsung menyerang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memaksakan dan kemudian juga untuk merendahkan dan pastinya tanpa persetujuan perempuan. Jadi perempuan dalam situasi pihak yang sangat tertekan. Beda dengan pelecehan seksual. Teman-teman pernah dengar nggak nih apa itu pelecehan seksual? Nah, kalau pelecehan seksual itu sendiri adalah tindakan lewat sentuhan fisik maupun non-fisik. Jadi kalau misalnya mensiul-siul, mengirim gambar-gambar porno, kemudian menunjukkan alat vital, dan membuat situasi perempuannya menjadi tidak nyaman, maka itu adalah pelecehan seksual. Jadi kalau kekerasan seksual itu sudah berupa serangan, maka pelecehan seksual itu berupa sentuhan baik fisik dan non-fisik, dan tentu saja perempuannya merasa tidak nyaman atas perbuatan tersebut. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak. Misalnya pemahaman agama yang keliru, paradigma yang merendahkan perempuan, internalisasi dalam keluarga komunitas sehari-hari, budaya patriarki, hukum dan politik, serta tersosialisasi secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin dalam kehidupan sehari-hari, maka kita ingat dong film-film yang sering muncul ya, dan film-film ini juga sangat terkait dengan diri kita. Misalnya apa? Saya ingin memutar sebuah lagu ya, yang ini memang sangat populer. Teman-teman silahkan menyimak lagunya. Mata indah bola pingpong, masihkah kau kosong? Bolehkah aku membelai hidungmu yang aduhai? Engkau baik, engkau cantik, kau wanita, aku puja. Jangan marah kalau ku goda, sebab panas kau digoda. Salah sendiri kau manis, punya wajah ramah manis. Dari lagu tadi kita dengar ya, bahwa wajar saja dan pantas saja kalau kamu digoda, dan jangan marah kalau digoda. Karena kamu cantik sih. Ya, jadi yang disalahkan adalah perempuan karena punya wajah yang cantik. Apakah ini bagian dari diskriminasi terhadap perempuan dan kemudian yang melegalkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan? Nah, ini juga bisa kita diskusikan ya, teman-teman. Tetapi yang pasti adalah ketika kekerasan terhadap perempuan itu terjadi, maka faktor budaya, lingkungan, bahkan termasuk disosialisasi melalui musik itu sangat berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan terus-menerus diinternalisasi. Sama seperti film yang disebut Cinderella Complex. Jadi dalam film-film itu menyebutkan bahwa laki-laki itu sebagai pelindung. Sehingga kalau misalnya terjadi kekerasan seksual, perempuan kemudian tidak menyadari dan dalam keadaan semu, kesadaran semu, itu menganggap semua laki-laki baik. Contohnya adalah ya, dua orang teman pulang bareng misalnya begitu, di tengah jalan ada laki-laki yang nawarin, karena kita satu arah, udah saya antar aja. Tetapi siapa yang menyangka kalau ternyata temannya itu melakukan kekerasan seksual? Siapa yang menyangka kalau ayahnya menjadi pelaku kekerasan seksual?
Karena dalam film-film yang terinternalisasi, laki-laki itu pelindung. Laki-laki itu semuanya baik. Pada kenyataannya tidak demikian. Itu adalah bagian dari bentuk-bentuk kekerasan yang terus dinormalisasi dan terus-menerus diputar dalam kehidupan sehari-hari melalui film, melalui budaya, dan budaya ini sangat kuat mengakar dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam akidah dan akhlak, sebagaimana mata kuliah kita hari ini, penting bagi kita mendobrak tabu, melakukan perubahan, kembali kepada nilai-nilai akhlak yang sesungguhnya. Teman-teman, sebelum kita membahas tentang akhlak dalam Islam, kita penting mengetahui hubungan laki-laki dan perempuan, di mana reproduksi perempuan dan laki-laki sangat berbeda. Laki-laki secara biologis, secara kodrati, dia punya penis, testis, dan payudara. Dan reproduksinya sangat singkat, semuanya tidak berbekas, dan semuanya nikmat. Bandingkan dengan perempuan yang punya reproduksi vagina, rahim, payudara, dan kelenjar mamai yang mempunyai fungsi peran reproduksi sangat panjang, lama, berbekas, dan belum tentu menikmati. Jadi suami istri aja belum tentu menikmati, apalagi dalam keadaan terpaksa. Laki-laki kalau melakukan hubungan seksual itu pasti menikmati. Tetapi bagi perempuan itu belum tentu menikmati dan bisa jadi menyakitkan sekalipun dengan suaminya sendiri. Apalagi kalau terjadi kekerasan seksual atau perkosaan. Perempuan kalau menstruasi butuh 3-14 hari. Melahirkan butuh 1-2 hari dalam keadaan spontan. Nifas butuh 40 hari. Hamil butuh waktu 9 bulan. Menyusui butuh waktu 2 tahun. Dan semuanya berbekas. Sehingga ketika terjadi kekerasan seksual, laki-laki itu menginternalisasi, laki-laki itu mentransfer pengetahuan hubungan seksualnya dia yang merasa nikmat kepada korban. Sehingga kemudian muncul adigium bahwa perempuan yang diperkosa itu menikmati. Padahal ini salah besar. Ini salah besar. Karena reproduksi perempuan dengan laki-laki sangat lama, sangat berbeda, dan bagi perempuan berbekas, bagi laki-laki tidak berbekas. Ada mitos yang berkembang bahwa korban perkosaan itu adalah perempuan dewasa. Kenyataannya, bayi dan mayit perempuan itu bisa menjadi korban kekerasan seksual. Banyak mitos mengatakan perempuan menjadi korban perkosaan karena dia nggak pakai jilbab. Banyak faktor atau banyak fakta yang menunjukkan bahwa perempuan berjilbab pun bisa menjadi korban perkosaan. Perempuan bercadar bisa menjadi korban perkosaan. Jadi, mari kita hilangkan semua mitos dan kembali kepada fakta kejadian yang sesungguhnya. Terutama fakta bahwa pelaku kekerasan seksual itu bisa orang dekat korban itu sendiri. Bagaimana dengan Al-Quran? Kalau kita sudah tahu bahwa akidah yang kokoh itu adalah orang tidak mau melakukan kekerasan karena takut Allah akan melihat, sebagaimana kalau kita lagi di jalan perempatan tiba-tiba ada polisi dan kita tidak membawa surat-surat dokumen yang lengkap, maka kita akan pulang ke rumah. Karena kita takut ada polisi. Nah, kenapa kita tidak takut bahwa Allah akan melihat segala perbuatan kita? Padahal dalam Al-Quran sudah ditegaskan dalam surat An-Nur ayat 30, perintah menundukkan pandangan itu kepada laki-laki. Baru kemudian dalam surat An-Nur ayat 31 ada perintah menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuduna min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Kullil mu'minin. Jadi kepada laki-laki yang beriman, apa kata Allah? Yaghudu min absarihim. Perintah menundukkan dan menahan pandangannya dari melihat yang bukan haknya. Melihat yang bukan halal baginya. Jadi laki-laki itu diminta untuk menundukkan pandangan. Nggak boleh melihat hal-hal yang dilarang oleh agama, apalagi melihat dan tubuh perempuan. Yang kedua, perintah larangan mengolok-olok atau merendahkan apalagi menghinakan. Disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairam minhum wala nisaun min nisain. Hai orang-orang yang beriman. Lagi-lagi yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Tetapi siapa yang dipanggil lebih dulu? La yashar qaumun min qaumin. Janganlah sekumpulan laki-laki merendahkan kumpulan perempuan yang lainnya. Janganlah sekumpulan laki-laki merendahkan laki-laki yang lainnya. Jadi merendahkan dengan panggilan yang buruk saja tidak boleh sesama laki-laki, apalagi laki-laki merendahkan perempuan yang tujuannya adalah menghinakan perempuan. Ini sangat dilarang oleh agama. Yang terakhir adalah perintah untuk menjaga wudhu dan tidak boleh menyentuh tubuh perempuan. Aula mastumun nisa.
Falam tajidu ma'an. Jadi tidak boleh menyentuh perempuan. La mastumun nisa. Nggak boleh menyentuh perempuan dan perintah menjaga wudhu. Teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai, tentu kita harus memakai segala panca indera kita untuk peka terhadap situasi yang ada di sekitar kita dan kemudian melakukan perubahan, melakukan hal-hal yang bisa menjadikan Indonesia dan masyarakat kita lebih baik. Perhatikan lingkungan kita, mendengarkan, melihat, dan mari lakukan perubahan. Kata Nabi, man ro'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, kita harus merubahnya. Kita tidak boleh diam. Itu yang terpenting. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan bertanya. Kita akan berdiskusi dan memberikan tanggapan masing-masing. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, maka saya meminta teman-teman untuk menonton film Impossible Dream dan mencatat dari film ini apa sih bentuk-bentuk ketidakadilan terhadap perempuan dan bagaimana kita menghapuskannya dalam atau berdasarkan film ini. Kiranya hari ini pertemuan kita sampai di sini dan tentu saja kaitannya sangat besar kalau kita punya kemampuan besar untuk niat ya menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka kesimpulan hari ini adalah yang pertama, Islam sangat menghormati tubuh perempuan sejak pertama kelahiran Islam dan merubah secara gradual budaya yang ada pada saat itu. Kemudian yang kedua, kekerasan terhadap perempuan dan anak bagian dari pelanggaran terhadap hak-hak manusia yang paling dasar. Kemudian yang ketiga, perintah Allah menjaga akhlak itu adalah bagian penghormatan terhadap perempuan dan tidak merendahkan perempuan. Dan yang keempat adalah belajar atau mari sama-sama saling berpegangan tangan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai implementasi dari pelaksanaan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian, kurang lebih atas segala kekurangan. Billahi fil sabilhaq, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi pada pertemuan minggu yang akan datang. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan jangan lupa mengisi absen. Kemudian juga jangan lupa untuk mengirimkan tugas tepat dan waktu. Saya tunggu di e-learning. Assalamualaikum.